silakan. Tinggal di mana? Tinggal di Kampung Maluk, Desa Cidadap, Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Iya, Pelabuhan Ratu. Sesudah Sukabumi apa sebelum Sukabumi ke Pelabuhan Ratu? Pelabuhan Ratu baru perbatasan dengan Provinsi Banten. Jadi arah Sukabumi. Arah ke enggak, dari Sukabumi belok kanan. Belok kanan. Nah, dari Cibadak belok kanan. Oh. Arah Pelabuhan Ratu. Jadi pas mau ke Provinsi Banten nanti arahnya. Kabupaten Lebak. Mau ke Maringping ya? Ya, jauh sih, masih jauh. Masih jauh. Kebetulan kenakan saya Ucok. Itu kebetulan dulu Ucok, bukan dari Medan, Mama Ucok. saya baru seterus, bapak saya Apa? Pelabuhan Ratu. Mama saya baru seterus orang Batak. Mama orang Batak, Orang Batak. Bapak Orang Sunda. 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 Gitu. Orang Sunda dulu Pelabuhan Ratu. Pakai mic, Pak, pakai mic. Pelabuhan Ratu jadi ibu kota kabupaten pada saat saya dulu pernah menjabat wakil bupati Sukabumi. Wakil Bupati Sukabumi tahun 2000 sampai 2005. Oh, Sebelumnya iya. di anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dulu. Jadi di Bandung kalau di Jawa Barat. Ya dulu di Bandung 2000 tahun 2000. Bos umur berapa? Sekarang saya usia 56. Waktu jadi wakil bupati usia 31. Oke, masih muda. Ya, dulu di Mbaknya umur berapa? Sekarang 41. 41. Iya. Jadi apa kegiatan bos sekarang? Sekarang kegiatan saya mandek. Dulu Hah? diam aja sekarang. Mandek tuh gimana contohnya? Jadi nggak jalan aja. Nggak jalan. Usaha dulu saya di pertambangan. Contohnya kayak Di pertambangan galena timah hitam. Dulu di Kabupaten Sukabumi PT Generasi Muda Bersatu. Karena ikut calon bupati 2 kali. Kalah. Bupati apa? Bupati Sukabumi. Sukabumi. Kalah. Tahun 2005 sama 2010 nyalon bupati 2 kali. Dulu kalah. nyalonin udah nikah belum sama ibu? Udah waktu saya nikah sama beliau ini tahun 2001. Jadi anak saya 2001. dari sinilah saya punya anak laki baru lulus sarjana tahun kemarin. Ya 11 anak saya semua. 11? Lakinya cuma satu-satunya dari sini. Tapi sekarang istri 1, kalau dulu 2. Jadi sama istri yang pertama anaknya berapa? 6. Sama istri yang kedua? Ini 3. Adopsi 2, adopsi 2. Karena saya adopsi tahun 2000. Ini ibu sama suami yang pertama berapa anaknya? Enggak, saya Enggak. Ini Iya, dapat usia anak berapa? 18 tahun saya nikah. Umur 14 tahun nikah sama bapak. 18 tahun nikah sama bapak. Iya. Dapat anak 1. 3. Oh 3. Iya. Masih kuliah 1 semester Laki-laki, 4. perempuan 2. Iya. Tapi anak-anak 2010 bapak cerai. Anak-anak The original double capsule. Double up the fun. Double up the style. Double up the enjoyment. SA Change Double. Double Pop. SA Love Yourself. ikut semua sama saya. Ikut semua 11-11-nya anak adopsi ikut sama sini, anak dari si yang pertama ikut, Itu sampai masak berapa dinikahin. liter tuh bu? 3 kali masak pak. 3 kali magicom lah. Waktu kecil-kecil. Kalau sekarang kan udah pada kuliah, udah nggak Tinggal ada 3 yang rumah kuliah. ya, tinggal berapa orang di rumah teh? 22 orang lagi. Paling kecil itu SMA kelas 2. Yang dari saya yang paling kecil. Iya. Jadi bos, Apa? Ya. nyalonin bupati 2 kali. Kalah, nyalon DPR RI juga kalah. Bupati 2005 nyalon kalah, DPR RI kalah. Nyalon bupati 2005 kalah, nyalon bupati 2010 kalah, nyalon anggota DPR RI 2009 kalah, nyalon DPRD provinsi kemarin 2024 kalah juga. Besok maju lagi lah bos. Amin, siap. Iya, lu Siap. jangan kalah sama presiden kita sekarang. Presiden kita Ya, 2000. ya 3 kali kalah. Iya. Waktu jadi wakil presiden sama Ibu Megawati Iya. ijab. Ya. Kalah. Nah, Ijab lagi sama Iya. Pak Hatta Rajasa kalah. Ijab lagi sama Sandiaga Uno kalah. Ijab lagi sama Pak Gibran jadi. dulu Mbak Mega bos saya, Pak Hatta juga sempat jadi bos saya. Saya ikut Mbak Mega dari bujangan Mbak Mega sebelum jadi ketua partai. Saya ikut beliau dengan Mbak Mega. 2005 lah saya mundur dari PD Perjuangan waktu itu. Saya salah satu korban yang dipenjara dulu tahun 96
27 Juli 96. Sabtu Kelabu di Jalan Diponegoro. Waktu lagi rame. 96. 96, 4 bulan, terus kena lagi, bebasnya sudah 98. Berarti zamannya Laksamana Soekardi. Itu kawan Pak, sampai hari masih berkawan. Iya. Kawan gitu. Sampai hari masih kita komunikasi. Sama Kebetulan Roy. Bebe Janis almarhum kawan Pak. Iya, Saya mimpin almarhum. PDI Perjuangan Jawa Barat, dia di DKI. Dulu saya mimpin PDI Perjuangan Jawa Barat Pak, dulu. Iya. Nah Pak Dedi yang saya di gubernur sekarang itu dulu rekomendasi kita Pak, tahun 2003 dia jadi wakil bupati Purwakarta waktu dia mundur dari Golkar dulu. Gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang ini terakhir apa jadi kegiatannya nih? Nah kegiatan ya sementara ini ya istri dagang pakaian, saya nongkrong Dagangnya aja. di mana? Di depan rumah. Di depan rumah. Di depan rumah. Iya. Belanjanya di mana? Belanjanya kadang di Tamrin, di Tanah Abang, terus ada yang dari luar Jawa juga, dari Banjarnegara gitu. Jauh-jauh sih kalau baju gamis gitu ininya. Kalau Tamrin City kan belanja ke Tamrin City. Iya. Nah, kalau dari Banjar tuh belanja ke sono atau dikirim? Ya, online. Oh, online. Iya. Oh. Gitu. Pilih-pilih, nanti di order 3 sampai 4 minggu nanti dikirim gitu dari Oh, udah iya. jahit. Nah, itu dagang baju udah berapa lama? Baru 2 tahun lebih. Batik aja sebelumnya. Sebelumnya batik, terus Bapak Berarti belanja di mana? Kalongan kalau batik Pekalongan. sama Jogja ya. Datang ke sono. Ya. Datang ke sana. Waduh. Sekalian jalan-jalan gitu. Oh, iya. Terus Bapak apa kegiatannya Ibu jualan baju? Bapak apa kegiatannya? Kalau saya karena asalnya kan suka jual beli tanah, ada yang butuh tanah, saya jual ke teman-teman butuh tanah. Seperti dulu ada teman ini beliin tanah, ya saya beliin. Nah sekarang juga banyak yang butuhin tanah, banyak juga yang mau tanah, tapi nggak pernah ada yang belum ada yang jadi. Beberapa perkebunan kebetulan perkebunan itu yang satu itu izin usaha tambang saya asalnya di perkebunan PT Bojong Asih. Nah PT Bojong Asih ini juga mau dijual, gitu, mau dijual. Lokasinya di mana? Bojong Asih itu di Pelabuhan Ratu, wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Itu tambang apa? Tambang timah hitam Galena, PB. Oh, iya. PB. Ada emas juga. Itu berapa luas? 1198 hektar. Nah, jadi itu tanah atas nama pemiliknya siapa? Pemiliknya Pak, lupa, Pak Ali. Oh, iya. Nah, ntar kalau dia mau jual, Bapak dapat komisinya, Ya, dapat fee-nya. ya. Ada Pak Ali, banyak Pak Haji yang mau jual. Jadi orang tuh karena mungkin bahwa saya dulu dekat dengan menteri ini, dekat dengan ini kan gitu mungkin. Jadi banyaklah teman-teman di perkebunan karena dulu waktu saya menjabat wakil bupati saya sering kumpul dengan mereka. Waktu? Nah, waktu jadi wakil bupati dulu. Wakil Bupati. Iya, tahun 2000 sampai 2005. Oh. Sekarang banyak. Cocok, Pak Haji, Bang, gitulah. Coba lu tawarin rumah saya, tanah saya gitu kan gitu. Gitu. Nah, ini yang tahu RDI Ibu dulu atau Bapak dulu? Bapak. Gimana ceritanya bisa ketemu Saya RDI? ada saudara. Apa? Saudara. Oh, Ada saudara. saudara mantan kepala desa. Mantan kepala desa. Desa Citarik. Iya. Desa Citarik ya di sana lah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Diajaklah saya ke sini pas pertama itu ke sini malam. Nginep saya hampir 2 hari ya, 1 hari. 5 hari setelah Lebaran. 5 hari setelah Lebaran. Ya, 5 hari setelah Lebaran. Saya Bapak nginep. kesini sama siapa? Apa? 3. Bapak Bertiga. kesini. Oh, bertiga. Saya, istri, sama Yang itu saudara. Kades. Nah, yang kedua berdua aja. Sama Ibu. Yang malam Jumat. Yang waktu malam Jumat, waktu pencerahan. Ikut pencerahan. Ikut pencerahan waktu itu. Saya naik ke atas apa enggak? Naik ke atas. Naik. Naik ke atas. Cuman saya pas berdiri ini, taunya ibu itu yang duluan. Ah, iya. Yang dagang itu yang dari kan, yang jualan ayam geprek. Ayam gitu geprek. Oh, iya. Gitu. Iya. Pas di sini lagi, di depan si bapak-bapak itu yang pensiunan. Oh, iya. Gitu. Iya. Nah, tadi Pak Mail, saya kontak Pak Mail. Ya. Dapat nomor handphone waktu pencerahan itu, Iya, nomor. waktu Makanya kontak Pak pencerahan itu Mail. kan ditulis nomor Pak Mail itu kan ditulis. Iya. Udah sama Pak Mail aja Pak, soalnya kemarin kan waktu pencerahan yang ditulis nomor Pak Mail gitu, Iya. minta nomor ininya gitu, antriannya gitu.
Tadi di perjalanan Perjalanan tadi kan dari Pelabuhan Ratu ke Sukabumi kota dulu. Terus ke kota ke arah sini baru kontak aja katanya Pak Meli, tuh kontak dulu, kontak lah sama Jam istri. berapa tadi dari rumah kalau boleh tahu? Dari rumah jam 7 lewat seperempat lah. Ya. Cuma tadi agak macet juga. Bos, kalau gue boleh tahu nih bos, lo kan udah 3 kali datang. Ya, Pertama dianterin, ya ikut. ya kedua kemarin berdua diantar. iya, Sekarang yang ketiga nih, Ketiga kali ya. apa yang bikin lo kok yakin bener sama ilmunya RDA ya bos? Apa yang bikin? Selain datang juga saya nonton YouTube juga. Heeh. Nonton YouTube juga, subscribe itu juga kan gitu. Bahkan saya ngamalkan juga apa yang didapat saya dari YouTube, gitu ya. Itu terus yang saya tertarik ya apa ya, nurani ya. Nurani. Jadi bukan karena ajakan orang sih. Awalnya ngobrol-ngobrol gitu kan. Cobalah sekali-kali gitu kan. Dia datang ke rumah, sekali-kali kau coba ke sana katanya. Ayo. Gitu. Tapi saya harus izin istri dulu, dia bilang. Ngobrol lah waktu itu bertiga. Mas, itu juga kalau istri gak ngizinin nggak jalan saya. Iya. Istri izinin, ya udah jalan. Ya besok aja ayo, nah gitu. Iya. Itu aja sebenarnya nggak datang dari nurani sendiri sih. Jadi ya nggak susah disampaikan ya. Gitu. Nah sekarang maksa ini datang jam 7 dari rumah. Apa hajatnya kalau boleh tahu nih hari ini? Iya. Di perkiraan kita biasa sore atau malam ya, gitu. Sore atau malam karena biasa malam kan gitu. Tapi kita tadi agak santai juga tadinya, hitung-hitungan akhirnya jadi ngebut juga tadinya. Karena udah daftar dan nanti ada penempat, udah akhirnya jalan lah. Dan jalannya juga yang barusan kita lalui bukan jalan yang pernah kita selama 2 kali ini. yang 2 kali kemarin, lewat Auri. Lewat mana? Jadi tadi keluar tol itu jadi lewat Auri ke jalan itu tadi, tapi lebih cepat akhirnya. Lewat Auri. Oh Semplak. Iya ya, lewat ke situ kan pakai Google. Iya 2 kali kan nggak pernah lewat situ, ketiga kali. Lewat Tadi IPB macet. ke situ mungkin macet, Google-nya mungkin macet. Diarahin lewat Auri. Iya, lebih Semplak. enak. Semplak Kalau lebih Bapak cepat. lewat IPB itu macet dari Bubulak sampai IPB itu macet total. Pantesan diarahin ke sana tapi lebih cepat tadi itu, makanya tadi. Jadi lewat Pasar Ciampea. Iya, lewat pasar. lewat Polsek Ciampea, Ya. Kota Desa Ciampea. Nah, maksud saya ke sini kebetulan dengan pertarungan politik 4 kali bertarung kalah. Akhirnya perusahaan pun kita jual. Perusahaan apa? PT GMB itu, timah hitam itu. Kita jual ke sebagian awalnya ke Henry Lee, ke kawan Sriwijaya Air. Gitu, yang kemarin ada, sekarang ada masa. Nah itu kawan juga, akhirnya kita jual, mau nyalon. Terakhir kita jual ke KPC. KPC 2000 Kap- berapa ya? 2021 ya. 21 Kapuas Primakul yang di Kalimantan. Jual akhirnya dan semua. Nah kan nyisakan hutang. Rumah. Bos, dijual pertama tuh bos dapat duit berapa kalau boleh tahu? Kalau yang pertama sisa dari hutang itu saat apa ya? 2,5 miliar ya kalau salah. Oh enggak sampai 10 miliar. Enggak. Kan lagi turun itu timah hitam waktu itu. Nah ini dijual yang terakhir dapat duit berapa bos? 1,5. 1,5 ya? Iya. Enggak sampai 10 miliar juga? Enggak. Nah itulah karena kondisi ya. Perjuangan mati-matian. Iya karena kondisi dijual. seharusnya kan kalau sekarang dia jual pengennya 150 miliar. Iya iyalah bos. KPC Masa sekarang. nggak sampai 10 miliar. Nah itulah. Sementara nanti dia diperbaikin sedikit, dibenerin dikit, dibenerin nggak sampai total, bisa lakunya di atas 100 M bos. Sekarang aja udah dari yang nawar 150 miliar nggak jual dia. Wow. Nggak jual. Padahal dulu izin kita tambang dengan tambang emas itu 5.000 hektar semua. Nah kasih ke dia tuh 100 hektar. Ada yang 4.900 hektar, ya kita belum punya modal. Dan itu juga dapat duit juga, kepake juga udah habis juga Habis bos. juga. Habis juga. Pakai politik. Karena banyak sisa-sisa hutang itu, Pak. Ada hutang. Mobil, truk, ada berapa 27 habis. Mobil. Termasuk rumah juga. Rumah Itu udah di apa? udah dilelang. Sertifikatnya udah di Bank Jabar gitu. Di Bang Jabar. Udah dilelang, sekarang udah dilelang, udah ditayangkan dilelang. Rumah semua.
Jadi sekarang yang dipegang asetnya apa bos kalau boleh tahu? Udah nggak ada sebenarnya. Tapi Cuman ditinggalin aja rumahnya. rumahnya. Paling yang Gitu. dipegang asetnya cuma istri kali bos ya. Ya. Aduh, Ditambah- kalaupun mobil cuma STNK doang ya bos. Betul. Iya. BPKB-nya nggak ada ya bos. Ada. Betul. Ada. Dan mobil pun sekarang ya mobil murah lagi. Ya. Asal jalan dulu lah pakai Hyundai Stargazer ya, yang penting jalan dulu lah. Jadi sekarang nih maksain ke RDI, hajat utamanya apa bos? Utamanya ya pengen hutang. minimal saya pengen punya uang 50 miliar, bagaimana caranya hutang dulu, lunas dulu, bisa jalan lagi, usaha bangkit lagi. Utangnya berapa sih total? Kalau hutangnya totalnya sebenarnya kurang lebih sekitar 6-7 miliar lah. Semua ya. 6-7 Ya, miliar. sekitar ituan lah. Gitu. Mungkin lebih kalau dengan dendanya ya. Ya. Itu pokok aja. Kalau dengan denda sih mungkin lebih. Bos kalau gue boleh tanya nih bos, nggak apa-apa ya cross check ya. Gak apa-apa kok. Apa? Bu, coba lihat di diri Bapak dari sifat 18 tuh Bu, yang dominan di Bapak apa Bu kalau boleh tahu Bu? Ya, Dari jujur aja. 18 sifat. Nah, ada 5 yang di Bapak, apa aja tuh Bu sifat yang ada di Bapak yang 5 Ini tuh? hampir semua Pak. Gubrak. Aduh, bos. Istri lo jujur bener bos. Iya. Nyari istri jujur susah bos. Lo dapet di mana tuh bos? Kalau ada 6 gue Masih saudara, Pak Haji, masih saudara. Masih saudara. Masih saudara. Karena nggak pacaran, dijodohin sama begitu Duda tahun 2000 itu. Dijodohin. 2001 ya, Duda 4 bulan. Bapak saya melamar ke bapaknya dia. Nah, bapaknya dia tuh kawan saya, kawan nongkrong sebenarnya. Almarhum itu. Iya, kata istri lo semuanya ada Semuanya bos. ada gimana ini? Polos bener bos. Makanya kemarin pun waktu pertama datang ke sini baca gini sih aja ketawa. Ketawa tuh. Aja dah. Aduh, Pak Bos. Nah, Bos, kita cross check balik ya Bos. Ya. Ada berapa sifat dari 18 yang ada di istri tercinta Bos? Kalau gue boleh tahu Bos. Coba lo baca pelan-pelan Bos. Dari 18 minimal 5 atau ada berapa yang Bos? Pelan-pelan aja Bos, dari 1 sampai 18 yang ada di istri tercinta. Kalau Karena yang lo kan udah ada. pernikahan hampir 20 tahun. 23. 23 tahun. Pasti lo tahu dong. Iya tahu tahu. Sifat karakter tabiat. Sebutin nggak? Ya iyalah Bos. Ya memancing jengkel, mancing jengkel, Satu. cerewet, 2, cemberut, 3, cemburuan bener, 4. jutek. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, apa yang dicemburuin dari suami tercinta yang ganteng ini Bu? Apa yang dicemburuin Bu? Suka ke perempuan Pak. Aduh. Nggak ke domba, nggak ke laki sih Kalau sebenarnya. sekarang kalau sekarang dari 2010 itu alhamdulillah ya udah enggak gitu. Ya. Udah enggak terlalu kelihatan gitu. Kalau Nggak sekarang terlalu kelihatan, iya emang maksudnya enggak. dari awal emang enggak. Kalau dari 2010 kan sedikit-sedikit nih 2012 masih ada 2014 tuh Iya. masih ada kelihatan lah gitu. Iya. Kalau dari 2014 udah enggak gitu. Udah enggak ya? Iya. Iya. Soalnya ganteng luar biasa Ibu ya. Nah jadi gini Pak Bu. Ada hadisnya. Di dalam satu tubuh manusia. Jadi ibu atau bapak dalam satu tubuh. Itu ada yang namanya segumpal daging. Nah kalau segumpal daging itu rusak. Atau ada sifat satu aja. Itu rusak semuanya. Apalagi 18, apalagi 5. Nah ini bapak ada semuanya, ibu ada 5. Nah itu nggak boleh Pak. Emang ada hadisnya? Sebutin Bos. Dasarnya hadisnya Bos. Iya, hadisnya masyhur Pak ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda dengan diawali kata ingat. Nah, berarti Ingat tuh berarti penting. Penting. Warning. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kata Nabi. Apabila dia bagus, maka bagus seluruh jasad tersebut. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Maka hati harus kita bersihkan dari sifat-sifat yang negatif. Biar apa yang terpancar dari dalam diri kita ini sifat yang positif.
kata ibu kan biar ada inner beauty. Jadi cantiknya dari dalam juga. Kalau positif yang ada di dalam jiwa kita, pasti yang datang yang positif-positif. Orang yang datang, konstituen yang datang tidak sekedar minta Banyaknya yang minta sih. minta uang doang, cananya enggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi daftarnya 100. Terimanya yang Iya. adanya 10. Nah, nanti kita kalau kita positif nanti orang-orang yang seperti itu otomatis akan tidak hadir ke kita. Yang datang pasti orang-orang yang baik, orang-orang yang positif, orang-orang yang loyal. Loyalitas tanpa batas. Nah, gitu. Tapi kalau Bapak ada sifat yang tadi, terutama 18 atau minimal ada 5, bahkan ada 1 yang datang orang bukan yang positif tapi yang negatif. Betul, Saya maunya yang positif. betul. Gimana Pak Haji caranya? Yaitu tadi, gimana caranya ibu sama bapak paksain jangan ada sifat yang 18. Karena itu sifat setan yang tidak ada di Al-Quran. Kenapa kok kita pelihara? Jengkel, nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, ya udah jengkelnya 0. Cemburu, sekarang gede cemburu apa gede hajat? Gede hajat, makanya nggak boleh cemburu. Nggak boleh jutek. Sekarang gede jutek apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh jutek. Begitu. Maunya saya paksain bisa nggak bisa harus. 18 nggak boleh ada. Takutnya nanti bapak dan ibu jalan di tempat. Saya maunya bapak dan ibu kuantum, bos. Kuantum tuh ada bukunya namanya Kuantum Ikhlas karangan R. Besentanu. Ada bukunya atau bapak nanti lihat di YouTube, di TikTok. Itu lompatan Pak Kuantum. Yang tadinya utang, taruhlah 6 miliar, gede-gedenya 7 miliar. Itu bisa lompat jadi 70 miliar tunai. Milik aset. Naik lagi jadi 700 miliar. Naik lagi bisa 1 triliun. Bisa? Bisa. Apa yang bikin Pak Haji kok bilang bisa? Karena di Al-Quran ayatnya gini Pak. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Mosok ngasih 70 miliar nggak bisa. Kecil lah kata Allah. Caranya Allah jalanin, syukurin, nikmatin. Nah bapak sama ibu mikir, komen, ngeluh. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh bos. Hidup harus dijalanin. Hidup harus dinikmatin. Hidup harus disyukurin. Apa dengan cara begitu aja nanti Allah kasih gue kuantum, lompatan. Yang tadinya gue utang 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar jadi 70 miliar. Pasti. Apalagi lo yakin. Karena kan lo udah pernah terkabul. Salah satunya apa? Iya. Istri. Ini sekarang lagi ada istri yang luar biasa. Lo yakin. Terus lo pernah jadi wakil tadi. Lo pernah punya perusahaan. Nah kenapa nggak itu lo ulangi lagi. Dalam bentuk hajat yang pasti gue minggu ini cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Pasti minggu ini gue cair 10 miliar. Harus yakin Pak Haji. Lah kan lo nggak mimpi. Waktu SMA lulus punya istri tercinta ini nggak mimpi. Masa kita bermimpi. Bisa gak ya gue punya 10 miliar minggu ini. Itu namanya menghayal. Nggak boleh. Pasti. 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 Gitu. Kayak dulu lo gigihnya bikin perusahaan gimana sih? Waktu gigihnya lo nyari pembeli perusahaan gimana gigihnya? Nah ini digigihin lagi. Tapi diganti doang hajatnya untuk yang 10 miliar. Gitu. Pak Haji, berarti gue gak boleh inget-inget masa lalu dong. Kayak perusahaan gue jual murah, sekarang orang mau beli dengan harga mahal. Nggak boleh. Kenapa? Kan ibarat mobil kalau udah dilewat kan spionnya kecil. Kalau yang depan kacanya gede. Kecuali lo mundur lihat sementara pakai kaca spion. Kenapa Pak Haji kalau gue ingat masa lalu?
Nanti yang gede nggak kelihatan, karena lu ingetnya belakang mulu. Iya. Gue maunya yang gede nih di depan mata, dalam angka 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar, 400 miliar, bahkan setengah triliun. Kenapa Pak Haji? Mumpung lo masih muda. Tanpa kerja? Tanpa kerja. Dari mana Pak Haji? Ada orang kaya raya tajir melintir, titipin duit ke si bos. Pak bos, gue titip duit dong bos 1 triliun. Banyak bener Pak Haji. Kecil bos kalau di Indonesia 1 triliun. Masa sih Pak Haji? Lah tuh lo lihat. Korupsi 1000 triliun. Lah kalau dititipin kita 1 triliun. Nggak seberapa. Dia 1000 triliun. Tenang aja. Tapi kan kita selalu ngelihatnya. Siapa ya? Oh siapa? Ya Allah lah. Wasilanya lewat siapa aja. Bebas. Prostat merupakan kelenjar kecil pada pria yang berperan. Titipin modal si bos. Amin. Begitu. Emang ada Pak Haji? Lah, orang terkaya di Indonesia kan itu aja bos. Iya betul. Emang berubah-ubah? Iya, Enggak. enggak. Cuman kepemilikannya ganti-ganti. Iya. Dia mah tetap yang milikin. Iya betul. Tanda tangan di bawah tangan. Betul, Kok Pak Haji betul. tahu? Lah kan kita udah tahu. Misalkan perusahaan besar, ya masih punyanya dia lah. Bukan punyanya siapa-siapa, tapi udah ganti nama. Ya itu mah ganti-ganti doang Iya. bos. Nanti dititipin masih bos. Bos pegang ya bos. Bos pegang ya, pegang. Lumayan bos. Jalanin, Iya. syukurin, nikmatin. Kedua, Jalanin, syukurin. karena lo lagi punya utang, bisa gak kebiasaan buruk lo jangan ada. Apa tuh? Ngeluh. Gantinya apa? Syukur. Karena ayatnya, siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayatnya gini bos. Siapa yang ngeluh, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Ada gak tuh ayat? Nggak ada. Tapi kok kita isinya ngeluh aja. Nggak boleh. Syukur. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kedua, nggak boleh komen. Emang ada ayatnya, siapa yang komen akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Tapi kok kita suka komen. Di mana? Di grup keluarga. Nggak boleh. Di mana lagi? Ya apalah yang bos lihat, nggak boleh komen. Karena yang kita komenin, dia juga nggak ngomenin kita. Kenapa kita ngomenin dia? Kan dia nggak ngomenin kita. Ngapain gua komenin dia? Iya. Nambah-nambah dosa gua aja. Udah aja gua baca, ya udah. Siapa Bapak? Kira-kira gue nyindir dah. Komen karena kebetulan suka komen, kebetulan kawan saya ini pada jadi, Pak. Ya. Ada yang jadi menteri, Ya. bendahara saya, Ya. ada yang jadi wali kota, jadi bupati yang saya dorong all out gitu. Ya, Ini bendahara saya dulu dari kecil, saya bawa, dia bendahara sekarang jadi menteri, ya, di kepercayaan Pak Prabowo gitu. ya, Kawan-kawan yang dulu dikejar-kejar berpenjara saya ajak, Ya. dia baru dilantik jadi wali kota. Di situ saya suka komennya. Ya orang kalau udah senang kemarin pada saat susah berubah. Nah itu. nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh. Adanya harus diganti. Jadi gimana? Terima kasih Allah, si A manggil saya. Jadi ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi bos harus prasangka baik dulu ke Allah, bahwa si A yang pernah dulu kita seperjuangan manggil kita dan dia nitipin duit ke kita 100 miliar. Karena dia udah nggak bisa ngelola lagi, karena dia udah jadi menteri. Udah nggak bisa, dia karena dia udah ngelola lagi, karena dia udah jadi dirjen. Udah Karena menteri, dia nggak Pak. bisa ngelola lagi, karena dia udah jadi wali kota, udah jadi bupati. Nah dia titipin ke kita 100 miliar, bos kelola ya bos. Kecil kalau buat dia sekarang 100 miliar. Iya. Nah lu mintanya begitu kalau terima kasih Allah. Jangan ngomongnya begini bu, jangan ngomong gini pak. Iya. Allah besok jatuh tempo. Kok itu yang diomong? Iya betul Pak Haji. Nggak. Soalnya kemarin juga kan ini, aduh ini kontrakan anak-anak nih 40 juta, 45 juta nih udah mau habis. Yang kuliah di Bandung itu kan 3 ya saya. Itu. Jadi pikiran juga gitu. Soalnya kan banyak ini banget gitu. 3 semester 8, semester 6, semester 4. Ada. Perempuan semua. Ada. Jadi Makanya kepikiran. jadi pikirannya
terus aja gitu, jadinya ngeluh gitu. Nggak boleh. Nggak Karena boleh. nggak ada ayatnya siapa yang ngeluh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa? Itu lagi yang digali, itu lagi yang digali, itu lagi yang digali. Jadi harus- kita makin jauh dari ridhonya Allah, keberkahan Allah. Ridhonya Allah makin jauh karena yang digali ngeluh. Tapi Jadi kalau biarin yang aja berarti gitu. Biarin aja berarti. biarin aja Pak, Bu, maaf nih. Nanti Bapak baca di Al-Quran bahwa hidup ini adalah senda gurau dan Permainan. permainan. Kalau di Al-Quran ayatnya hidup ini senda gurau dan permainan. Kalau di Indonesia ada namanya Ahmad Albar, lagunya bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Iya. Itu. Jadi ada peran apa? Kocak. Ada yang lucunya, Iya, ada iya. peran apa? Masa sih Pak Haji kasih mic? Nyanyi panggung sandiwara. Ahmad Albar. Kasih nyanyi dunia ini. Iya, panggung sandiwara. Ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, jadi hidup ini adalah panggung sandiwara. Sekarang bos lagi jadi peran terlilit utang. Mana aktingnya? Acting mulai. Nah, bos nggak menjiwai, kata sutradaranya Allah. Cut. Mana bos wajah kelilit utang bos? Atau wajah jatuh tempo bayar kontrakan bos? Kayak begitu. Tapi kan kita nafsu, nginget-nginget masa lalu, atau inget-inget yang udah berlalu, atau inget-inget dulu pada saat kita punya uang. Nggak boleh. Nanti pasti berlalu. Jadi ini hanya cuman panggung sandiwara dan hanya senda gurau dan permainan kalau di Al-Quran. Jadi dibawa nyantai aja. Betul. Kita kan enggak dibawa serius sampai ribut, nyalain istri nyalain suami. Atau kita nyalain keadaan, atau kita, papa sih dulu terlalu baik pak. Betul itu. Papa terlalu baik pak, sekarang coba pak rasain pak. Ya Allah. Jadi ya ini kita, kebaikan kita yang dulu nggak ada nilai positifnya, dalam arti kata nggak ada pahalanya. Kenapa? Kan udah diungkit lagi. Berarti bupati wali kota dikontak nggak susah juga, nggak apa-apa, nggak undang, biarin aja. Iya. Jadi Gubernur iya, jadi intinya nih bos, ilmunya kalau di Jawa namanya legowo. Kalau di Indonesia ini namanya harus lapang dada. Nah kita suka nggak lapang dada. Iya. Kita kadang nggak legowo. Jadi kita bilang sama suami kita, papa sih dulu baik banget sama orang, cegiran kita siapa yang mau nolong kita pak? Iya. Padahal kata Allah, saya dong. Mana gua disebut-sebut nih, gua Allah. Kita selalu ngomongnya, siapa pak yang nolong kita pak kalau udah begini pak? Harusnya kita jangan gitu. Jadi kata Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Ya pastilah Allah yang nolong. Nanti Allah gerakin hatinya si A si B, ketemulah kita di Indomaret, ketemulah kita di Alfamaret. Bos, gimana lo di mana sekarang?
ketemu di Indomaret, bos. Akhirnya kita ketemu. Bos, pegang perusahaan gue deh, bos. Lo gue jadiin direktur. Kalau gue gaji 200 juta, cukup gak bos sebulan? Cukup. Gue lagi perlu nih. Bisa gak gaji gue ambil dulu 45 juta buat bayar kosan anak gue? Boleh. Bikinin nama dia cek. Nih, gaji lo dibayar di muka. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Lo cerita yang utang 20 miliar bisa lunas. Megang peternakan sapi di Bogor. Ketemunya di bandara. Iya. Dia lagi nggak sengaja, teman SD-nya dia. Coba lo cerita. Iya, cerita sejenis yang diceritakan Pak Haji tadi. Dan itu bisa jadi terjadi pada Bapak dan Jadi, Ibu. Beliau ini terpuruk punya hutang 20 miliar. Punya satu-satunya Mobil. Akhirnya dia Datang punya ke kiai. punya ustadznya, konsultasi. Apa yang harus saya lakukan? Punya mobil, jual mobil. Laku Mobilnya laku 200 juta. 200 juta. Kasihkan ke Anak yatim. anak yatim. Kasih 5 juta dia. Nih buat lo pegangan. Kasih 5 juta. Jadi ke anak yatim 195. Nggak tahu mau kemana. 5 juta. 5 juta ini untuk jalan-jalan, suruh jalan-jalan. Refreshing. Kalau Pak Haji nyuruh Pak Marco refreshing ke luar negeri. Ini pokoknya kiainya kasih 5 juta, Refreshing. kamu refreshing, terserah Senang-senang. kemana. Nggak tahu dia nuju ke bandara. Di bandara Linglung belum beli Linglung tiket. udah mau belum tiket. Lagi mau bolak-balik kemana, Linglung. bolak-balik. Ketemu Teman sama SD. teman SD-nya. Ngobrol seperti sampaikan Pak Haji tadi. Di mana kamu sekarang? Nah, terjadi obrolan panjang. Udah suruh Pegang peternakannya peternakan di Bogor. sapi di Bogor. Peternakan sapi. Ternak. Dia mau ke Amerika. Hasilnya dia ngambil hasil dong dari ngelola itu Sapi. tapi dia atas gajinya, atas manajemennya, bagi hasil dia Kalian sudah buat ngambil, nyicil utang itu. nyicil untuk nyicil Utang yang 20 utangnya miliar. yang 20 miliar. 20 miliarnya lunas. Kontaklah Ke dia ownernya. ke ownernya, ke kawannya. Ini gimana ini gak pernah ditengok sapinya, perusahaannya ini sudah besar, mengembang terus, alhamdulillah. Gimana? Ya udah, kelola aja. Terus ini ya udah untuk lo. Untuk lo aja Kasihkan. dikasih. Sekarang jadi peternakan sapi terbesar di Jawa Barat. Arah mau ke Sukabumi tuh. Ya tahu. Ya Tahu, itu Pak. punya dia. Tahu Ciutara. Iya. Ya. Itu kalau Ceritanya utang 20 begitu. miliar sama kayak Bapak. Nanti ketemu teman, lah si bos, lu bos. Gue pegang perusahaan gue kasih 200 juta. Lama-lama tak jadi milik Bapak perusahaannya. Akhirnya bisa diwarisin ke anak-anak Bapak semua. Nomor 1, 2, 3, 4. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi GM, jadi wow besar. Bisa. Amin. Bos, kalau udah ke Allah nggak ada yang nggak mungkin, bos. Iya. Asal sifat 18-nya jangan ada dulu, karena itu sifat busuk. Kenapa sifat busuk? Karena itu sifat setan yang nggak ada di Al-Quran. Kalau sampai satu aja ada di kita, di hati, rusaklah semuanya. Seperti hadis Nabi, ulangi lagi, biar dia peka. Nggak apa-apa. Iya, diulangi lagi. Jadi ini karena penting, maka Pak Haji selalu suruh ngulang-ngulang gitu Pak. Penting untuk kita hayati agar tidak ada di kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa, ingat, bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Jadi harus benar-benar kita jaga. Jadi hati Bapak sama Ibu kalau bisa dijaga deh tuh. Jangan ada 18. Ke siapapun, ring 1. Ke pasangan hidup, ke anak, adik ipar, kakak. Sudah dibagiin Pak. Ya. Lewat WA ada di foto kan di situ ada. Kan saya foto. Ya. Waktu awal-awal pertama datang. Ya. Saya bagiin ke kakak saya, ke bu mertua saya, ke anak-anak saya semua. Iya. Ininya Ini juga dibagiin. Iya. sifat Sudah 18. dibagiin baca ke kakak saya, ke adik saya. Iya. Bagiin waktu pertama datang itu langsung saya foto, langsung saya Ke bagiin. istri nggak dibagiin.
Di bawah kan ikut. Kan ikut. Kan di grup juga ada. Selain dikasih juga di grup juga kan ada terbaca semua. Gitu. Tapi tetap aja pada saat pelaksanaannya. Iya Pak, karena itu yang menghancurkan. Bapak udah sholat nih, taubat. Iya. Bapak udah baca Quran 12 juz. Itu bisa 0. Iya. Misalkan Bapak sholat taubat, nilainya 1000. Bapak -1 karena jengkel. Berarti kan -1 kali 1000 berapa? -1000. Bukan 0, -1000. Bapak baca Quran 12 juz, bisa tuh. Alhamdulillah nilainya taruhlah 1000. Nah, ada sifat Bapak yang jelek 2. 2 bukan -2, -2 kali 1000, -2000. Sampai begitu tuh, Bos. Mulai kapan nih Pak Haji berdua nih? Nah, kalau bisa mulai dari sekarang, pulang dari sini. Berarti setan di badan gue banyak dong. Setuju. Keluarin Pak setannya. Dalam bentuk apa? Bapak pernah datang ke orang pintar, minta dong doa asihan, minta dong doa biar orang pemikat dong. Nah, minta dong doa ini dong. Nanti dikeluarin dulu. Supaya rezeki yang mau masuk utuh. Contohnya Pak Haji, musang. Jadi di badan Bapak saya lihat ada musangnya. Jadi kalau Bapak miara ayam, di kandang ada musang, ayam saya bilang, ayam masuk. Nggak mau, takut. Jadi jangankan ayamnya, telurnya dimakan sama musang, anak ayamnya dimakan, udah terakhir induknya dimakan sama musang. Jadi kalau gue lihat Pak, lu berdua yang diganggu ekonominya dulu nih sama setan, sama hodam lu. Nanti habis ekonomi yang diganggu apa? Rumah tangga meningkat. Mana mungkin Pak Haji, emang begitu setan. Karena dia kan punya moto, cari mahkota yang paling tertinggi. Apa tuh? Memisahkan dua orang manusia lawan jenis dalam perpecahan rumah tangga. Awalnya apa? Nggak bakal cerai dulu, ekonomi dulu bos. Ekonomi dulu, lama-lama keharmonisannya, lama-lama pisah. Nah gue nggak mau lo sampai pisah berdua. Caranya, ya sekarang kan lagi diganggu nih ekonominya. Makanya lo harus harmonis. Ji, kalau gue harmonis sama bini gue, apa setan lari? Kocar kacir bos. Karena yang bisa ngusir setan cuma satu, harmonis. Gitu. Nah kalau gue boleh tanya nih bos, lo pernah meraktek ilmu RDA sama istri tercinta? Maksud gue gini, kapan terakhir lo nenen sama istri tercinta? Kemarin. Malam. Malam kemarin ya malam kemarin. Nah, iya. Bos yang minta atau istri yang nawarin? Saya yang minta. Nah, kenapa nggak istri yang nawarin, bos? Ibu kenapa nggak nawarin? Jadi istri yang nawarin. Berulang saya terus-terusan yang minta. Aduh, dibalik bos. Istri yang nawarin nenen itu saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah bos, selalu 1 M terus ke atas, terus. Tapi syaratnya mesti nawarin. Nah, nawarin. Nah coba diskon dong, ya diskon abis dah. Ini lagi bulan promosi bos, bulan Mei. Apalagi besok mau hari kebangkitan nasional 28 Mei bos. Nah itu satu, jadi bos paksain harus harmonis. Karena yang bisa nyelamatin ekonomi si bos hanya satu, keharmonisan rumah tangga. Itu aja, lebih dari itu nggak ada. Contohnya apa sih Pak Haji? Lo inget bos, pada saat bos pengantin baru sama istri tercinta, dan istri kan alhamdulillah romantis bos, romantis, rezeki ada aja tuh. Iya. Alhamdulillah istri hamil anak pertama, terus melahirkan, terus istri nyusuin, rezeki ada aja tuh. Lahir anak kedua, disusuin lagi, rezeki ada aja tuh. Lahir anak ketiga, disusuin, rezeki ada aja tuh. Nah sekarang 2025 kan kita lagi nggak ada bayi, gimana mau nyusuin? Kenapa lo nggak kita jadiin bayi tabung aja dulu? Iya, karena orang kalau nyusuin bos, rezekinya nggak pernah putus, ada aja, terus ada aja uang masuk. Contohnya apa?
Tuyul. Bos pernah dengar tuyul? Kalau di rumah tuyul ngapain? Nenen sama majikannya yang perempuan. Makanya kan orang yang miara tuyul, wow, nggak pernah ada yang miskin. Kayak raya tajir melintir. Nah, ibu anggap aja suami kita adalah tuyul. Setuju. Soalnya yang bisa nyelamatin cuma keharmonisan rumah tangga doang, bos. Lebih dari itu nggak ada. Kalau orang kan mesti ikut program ini, atau ikut multi level marketing ini, atau ikut ini amalannya. Percuma, bos, amalan lo kerjain. Tapi kalau kitanya nggak harmonis, nggak bisa. Kuncinya cuma harmonis. Jadi setannya mau gangguin nih. Setan mau masuk ke rumah lo. Nggak mau, apalagi pas lo, kan setan mau masuk nih. Dia ngeliat dari atas. Waduh, lo lagi harmonis berdua. Misalkan ibu lagi nyusuin bapak sambil nenenin, ibu doain bapak di ubun-ubun. Jadi menteri, jadi menteri, jadi menteri. Jadi gubernur, atau minimal jadi bupati. Itu terjadi, bos, dan nggak mungkin enggak. Dipanggil sama Pak Prabowo, dipanggil sama Pak Prabowo, dipanggil sama presiden, dipanggil presiden. Pasti dipanggil, bos, nggak mungkin enggak. Wasilanya lewat mana aja. Doanya istri. Coba lo praktekin. Gitu. Berarti gampang dong Pak Haji terkabul. Gampang banget. Ada kata banget. Kenapa? Karena ilmunya Allah tidak ada yang sulit. Dan janji Allah di Al-Quran tidak pernah tidak. Dan selalu dia ngomongnya pasti. Allah nggak pernah bohong. Tidak pernah. Tapi yang bohong ya kita. Jadi kalau Allah tuh pasti. Ji, apakah dengan harmonis turun berkatnya Allah, barokahnya, ridhonya? Oh iya dong, bos. Makanya kan orang kalau pengantin baru, kalau dia harmonis ya, rezeki ada aja. Kalau dia punya anak, kan harmonis tuh. Antara kita sama anak kita kandung tuh. Kita sayang-sayang, bahkan malam kita yang biasanya nggak mau begadang. Karena ada si kecil jadi kita bergadang. Rezeki ada aja tuh. Nah ini anggap aja kita bayi kita gitu loh, Bu. Daripada kita nyari bayi kan susah nih, ada. Ditempok-empong sambil didoain, dipanggil sama presiden, dipanggil sama presiden. Lo manggilnya ujung aja langsung dipanggil presiden. Masalah nanti terkabulnya jadi menteri, dirjen, sekjen, gubernur, apa jadi wali kota atau bupati, itu nomor 2. Yang penting lo dipanggil sama presiden. Pasti dipanggil sama presiden, nggak mungkin enggak. Pasti dipanggil. Saya ngomongnya apa istri? Istri dong. Karena kan doa perempuan yang pernah melahirkan, hajatnya tidak dikabulkan sama Allah. Syaratnya dia pernah melahirkan. Syaratnya. Gitu. Kenapa sih Pak Haji perempuan yang udah melahirkan kok manjur doanya? Karena dia pada saat melahirkan pernah taruhannya nyawa. Jadi dia sama malaikat udah pernah deket. Kan waktu kita ngelahirin taruhannya hidup dan mati. Betul. Apalagi ibu udah 3 kali lahiran. Wow, begini. Doain terus, Bu. Terus doain terus. Terus doain terus. Terus doain terus. Terus doain terus. Terus. Pokok intinya suami saya tercinta dipanggil sama presiden. Minggu ini suami saya dipanggil presiden. Suami saya minggu ini dipanggil presiden. Begitu. Bisa? Insya Allah. Harus ya? Harus. Bos, ajarin. Manggil duit 10 miliar pakai centong. Kasih uang bibit, Pak Haji. Ya. Kalau bacaannya sih saya udah hafal. Udah hafal. Alhamdulillah. Kan kita atasi doa Allah SWT, dan kolomanya dari anak yatim berdaya kandang B pimpinan Haji Susanto bin Suwondo, datang orang linglung kasih saya uang. Ya. Ini pembukanya begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan karunia anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar
ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Dipanggil. Ganteng, 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 ganteng datang ya. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke lemari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Lebih Saya nggak boleh? boleh. Saya butuh uang 100 miliar. Saya butuh uang 100. Mewangi bunganya, maka kupu-kupu pada berdatangan. Kita nih menikmati keindahannya. Begitu juga rezeki, Bapak tanam taman hati, sifat positif di hati Bapak yang baik. Taman hati memancarkan cahaya keindahan, cahaya kebaikan, maka yang datang adalah orang-orang baik, rezeki-rezeki yang baik, semuanya datang kepada Bapak, tidak harus dikejar. Orang datang ngasih modal tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa agunan. Kelola oleh Bapak untuk meningkatkan usaha yang Bapak geluti sekarang. Orang baik datang, orang baik datang, orang baik datang. Kalau energinya negatif, maka yang datang orang yang jelek-jelek, orang yang mau nipu, orang yang mau menjerumuskan kita ke usaha yang tidak baik untuk kita. Ini rezeki mengejar kita, uang ngejar kita. Kita tanam taman yang baik. Ada satu saja itu akan merusak semuanya. Ada pepatah, nila setitik rusak susu sebelangan. Susunya 2 ember, siap diminum, kemasukan nila, kemasukan racun, kemasukan tikus, pasti dibuang, tidak mungkin diminum. Betul Pak? Iya. Nah, kedua, saya mau Bapak pulang dari sini harus hajatnya terkabul. Amin. Minimal istri sehat dulu. Bapak cebok, alat kelamin Bapak, air cebokannya buat masak nasi sama buat minum ibu. 2, kalungin saat dalam Bapak bekas pakai di leher selama umurnya ibu. Kedua, Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Jangan ada 18, 5 nggak boleh. Jangan ada 5, 1 juga nggak boleh. Biar cepat terkabul 10 miliar. Nah, ketiga, Bapak nggak boleh ingat masa lalu. Misalkan masa lalu pernah ketipu, pernah duitnya dipinjem si A, si B, nggak boleh diinget-inget. Biar yang 10 miliar cepat terkabul. Karena kalau Bapak ingat masa lalu, madepnya ke belakang nengoknya. Jadi Allah nggak nyiptain kita bisa nengok ke belakang, nggak. Allah nggak nyiptain. Kenapa Allah nggak nyiptain kita nggak bisa nengok ke belakang? Biar kita nggak nengok ke belakang. Kalau nengok ke belakang nanti nabrak terus. Jadinya hajatnya tumpul. Tapi kita ke depan pasti terkabul, pasti cair, pasti bisa, pasti. Terus ada lagi ya pertanyaan? Solusi untuk yang bangun rumah sebelum sebelum anaknya menikah. Oh iya, sedekah senilai makanan favoritnya Bapak. Bapak apa makanan favoritnya? Kalau Banyak makan. Pak Haji. Aduh, apa tuh? Tikus terbang udah pernah? Sate, Sate ayam, sate kambing. kari kambing, banyak. Oh iya. Nah, senilai makanan favorit Bapak kali jumlahnya anak yatim kali 12. Kali 12. Udah nanti utangnya lunas semua. Amin. Makanan favorit Bapak sate. Berapa harga seporsinya nasi sama sate atau lontong sama sate? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Itu doang. Iya, tolak balik itu. Tapi itu nanti aja dulu kalau Bapak punya uang. Sekarang Bapak sembuhin istrinya dulu plus cair dulu yang 10 miliar. Gimana caranya? Itu tadi nggak boleh punya sifat 18. Susah gak ngilangin tuh Pak?
Yang mana yang susah? Coba Bapak lihat, baca pelan-pelan. Dari 18 yang susah kalau dihilangin yang mana? Susah kalau bagi saya untuk ingat masa lalu mau itu Pak Haji. Uang yang ada di orang kadang gitu. Oh, ingat masa lalu susah? Ya mungkin Dilupakan. sudah Pak Haji beri Pak Haji sudah ngasih kayak tadi itu sudah ingat Pak Haji gitu. Nggak boleh. Lebih ingat ke masa-masa jayanya sih, waktu masih perekonomian yang baik. Masih dulu. Kayak dulu kan kayak barang impor dari luar kan kita kan selalu nandan banyak. Terus nggak pernah punya hutang ke siapapun juga. Terus juga perekonomian juga membaik, nggak pernah kekurangan. Semenjak Covid ini kan berdampak banget. Jadi itu selalu ingatnya tuh waktu yang enak-enaknya juga. Oh, Selalu ya sering jangan. diingat-ingat. Bapak ingatnya ke depannya aja, bahwa ke depan pasti terbaik. Yang ke depan pasti yang terbaik. Kan kalau udah masa lalu buat apa? Kan udah berlalu. Ngapain inget-inget? Yang di depan aja. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi harus prasangka baik sama Allah dulu, bahwa ke depannya nanti saya punya toko sendiri, 10 toko. Ke depannya saya punya omset, untung bersih 10 miliar setiap bulan. Istri saya sehat, umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Itu dulu. Jangan Bapak, duh gimana? Nggak boleh. Pasti. Bisa? Caranya Bisa. gimana Pak Haji? Dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak ngucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi makan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lagi tidur, mau tidur, Alhamdulillah. Lagi pakai baju, Alhamdulillah. Lagi mandi, Alhamdulillah. Pokok isinya cuma Alhamdulillah aja. Gak dihitung Pak Haji. Nggak dihitung. Kalau mau dihitung ya 999 kali, sehari 27 kali. Saya 9 kali. Oh Masih baca iya. 9 kali. Tambahin lagi dah. Bisa Pak nggak Haji tambahin pernah lagi? nerangkan ada di YouTube itu Ya. Ibu Siti katanya ya baca 18 ya. Ya. Saya masih baca 9 kali Pak Haji setiap hari. Kalau ditambahin bisa nggak? Pasti bisa Pak Haji. Tambahin. Iya. Harus tambahin. Karena Bapak kan kalau makan sate aja maunya nambah. Masa baca Alhamdulillah nggak nambah? Tambahin ya. Iya Pak Haji. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya nggak sambil ngucap Alhamdulillah, kebayangan saya sate kambing, sate kambing, sate kambing, sate kambing mana Denny, sate kambing mana Denny, sate kambing. PSK. PSK. PSK, enggak tuh sate kambing di Cikampak aja. Gitu. Jadi maunya saya Pak, dari bangun tidur sampai mau tidur, Bapak ngucapnya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Biar nanti sifat 18-nya hilang. Soalnya kalau enggak, mau pakai apa lagi? Enggak ada. Harus dihilangin. Harus dihilangin. Bisa? Harus bisa. Pasti bisa. Pasti bisa Pak Haji. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, Apa lagi? saya minta orang yang 200 juta tuh Haji minta pasti terkabul ya Pak Haji. Pasti ada, nanti pulang dari sini pasti cair. Kalau bisa cairnya 10 miliar aja, nanti bayar dia 200. Yang 9 miliar 800 juta balikin ke saya. Kan saya ngajarin. Orang hutangnya aja mau hampir 1 miliar. Ya udah, 1 miliar. 1 miliar bayar utang. 200 juta bayar utang. Yang 7 miliar 800 juta balikin ke saya. Tak tunggoni. Pak, ini pasti terkabul. Amin. Bapaknya harus yakin dulu. Yakin saya Pak Haji, Iya, saya mulai terus- nuntuk yakin Pak Haji. Ya terus Bapak jangan mikir gini. Ya. Dari mana 10 miliar ya? Nggak boleh, dari Allah. Ini Pak Dari Haji Marku mana saya yang tahu 200 juta? pegang uang sekepuk Pak Haji Marku ini Pak Haji. Ya, Uang udah pernah ratusan. nonton YouTube-nya Haji Marko kan? Iya. Ah, iya. Kalau malam nuntuk Nah saya ini Haji Marko. membaca sholawat Pak Haji. Iya. Ya diginikan sekepuk atusan itu. Iya. Nonton terus aku Pak Haji. Nonton. Nonton terus. Oh, iya. Mau sholat tuh sih nonton kadang-kadang saya.
Pokoknya 3 bulan saya mengerjakan Pak Haji. Pak, biar Bapak hajatnya cepat terkabul, bisa gak Bapak jangan pulang dulu ke rumah, keluar dari sini, Bapak dioperasi dulu wajahnya biar mirip kayak Haji Marco. Operasi di mana Pak? Ada di kandang Mbe. Di kandang Mbe. Bapak nanti dikelonin sama Mbe betina saya. Nanti habis dikelonin wajah Bapak kayak Haji Marco. Aduh. Yang juga saya Ini gue baru lihat dia ketawa nih. Tadi ketawanya nggak ada kan, gue suruh senyum. Nggak senyum, senyumnya ya sedikit lah. Tapi di barusan dia ketawa lepas. Gue mau begitu Pak. iya. Karena kalau kita gembira, senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Ajarin senyumnya Haji Marco, biar Bapak bisa. Nih, liatin Haji Marco latihan senyum, ajarin, lihat mimik-mimiknya. Barangnya sama Bapak biar lebih semangat lagi. Iya. Kalau bangun tidur nanti Bapak bisa senyum dengan terbiasa senyum, dan Bapak mendapatkan kemudahan untuk tersenyum. Ada caranya, karena ada itu kita harus senyum 41 kali kata Pak Haji. Jadi lumayan banyak. Biasanya saya pakai ini tasbih lantar yang dari plastik gitu ya. Iya, juga pakai itu. Jadi caranya kalau saya ambil napas, tahan, senyum. Jadi ambil napas, tahan, senyum. Lepas. Hari senyum lepas. Ya. Ulangi lagi, Ambil napas, liatin Pak. tahan, senyum. Lepas. 2. Ulangi lagi, Ulangi lagi, deketin micnya. ulangi lagi, ambil napas, tahan, senyum. Buka lebar-lebar itunya Pak, bibirnya. Iya. Lepas. Ulangi lagi. Ulangi lagi ya, ambil napas, tahan. Bapak wajahnya udah berasa itu ada darah ke atas, bibirnya dibuka. Dia darahnya ngegumpal. Tuh, gue seneng lo ketawa gitu. Begitu ketawanya. Iya, jadi pecah Pak. Iya. Tadi kan Bapak ketawanya, aduh senyumnya aja nih. Nah ini tadi Bapak pas, saya maunya Bapak ketawa, nggak mau garanya ngegumpal. Wah, nah kayak gitu. Ulangi lagi Bos. Ambil napas, tahan. Liatin Pak. Tahan, Ya, senyum. ya. Lepas. Nah, Ambil napas, ya. tahan, senyum. Dosa. Apa itu dosa? Dosa itu seperti jurang yang Coba ajarin dulu dia, suruh Oke, praktekin. Bapak ya. Bapak praktekin. Ambil napas, 1, 2, 3, ambil napas, tahan, senyum. Mulai buka lebar. Lepas. Pak, ciri-cirinya senyum lepas apa Pak? Kumisnya rontok. Dia belum rontok. Lu latihan di rumah, ambil napas, kalau bisa nanti Bapak bisa berkaca juga di rumah, ambil napas, tahan. Kalau udah mulai darahnya udah mulai terasa ke wajah, itu Bapak berarti udah mulai enak untuk tersenyum. Jadi namanya relax. Relax ya? Relax. Iya betul. Nah, jadi Bapak mesti Kayak relax. orang senam itu Pak Haji ya. Ya, Iya. Relaksasi. Iya. relaksasi. Saya kan ikut senam lingkingkung itu orang di kata. Apa? Senam lingkingkung. Pernah? Ikut terus. Oh ikut terus. Iya. Di mana senyumnya? Dia Senyum. itu 2000 di sebelah rumah saya ada. Senam. Iya. Nah, coba praktekin. Dia ngajarin ini gimana? Di sebelah rumah saya. Ah, Namanya Auto 2000. Pagi jam Oh 6. showroom mobil Auto 2000. Di Iya. depannya showroom. Showroom itu. Oh depan showroom. Iya. Oh di situ ada Iya. Ada setiap pagi. tiap pagi. Hari Rebu kalau udah ada jalan kaki saya pagi itu mari Oh, sholat iya. subuh itu. Diajarin latihan senyum nggak dia? Enggak. Yang rileks untuk ambil nafas itu. Nah, coba ajarin lagi deh senyumnya. Ulangi lagi. Oh iya, perlu diketahui juga Pak, cuma ada di Indonesia itu cuma Pak Haji Dwi doang yang ngajarin senyum 41 kali pas kita bangun tidur. Jadi untuk kita lebih bahagia, menyukuri nikmat, atau Pak Haji hati senang, rezeki datang, hati sedih, itu cemburu, boro-boro mau ada rezeki juga pada pergi gitu. Jadi kita usahain, biasa ketemu orang kita lihat si tetehnya,
senyum-senyum gitu bahagia, kita senang. Daripada cemberut aja kita nggak suka. Begitu juga Allah yang Maha Kuasa itu ingin kita tuh bersyukur, bahagia, menyukuri hidup. Jadi kita ambil napas, tahan, senyum. Ya, lepas lagi, ambil napas, tahan, senyum, lepas. Oke. Coba sekali lagi, Bapak. Buat Bapak, oke. Saya, Pak. Ya, Bapak yang praktekin. 1, 2, 3. Tahan, senyum. Ya, lepas. Bapak masih ada beban. Coba kontolnya kejepit gak? Enggak, Pak. Enggak. Ngerinya kontolnya kejepit, jadi lo susah lepas. Senyumnya harus lepas. Coba ulang lagi. 1, 2, 3. Ambil napas. Tahan, senyum, lebar. Kalau usahain ke sini senyumnya ke atas. Ya, lepas. Nah, Itu diulang. aja ya? Iya, diulang-ulang 41 kali. Sekali senyum 20 detik. Apa kalau mau mandi, mau hendak mandi senyum ya? Iya. Yang paling bagus sih bangun tidur. Bangun tidurnya. Iya, sebelum kakinya nginjek ke lantai. Iya. Senyumnya. Manjur Pak Haji. Waduh Pak, super manjur. Iya. Ini ilmu kearifan lokal yang nggak ada di tempat-tempat pengobatan lain, nggak ada. Pak Haji diikuti dengan saya. Kalau iya. ada istri suruh senyum ke tembok sama Pak Haji. Iya. Ya, ada tuh. Pokok apa yang kata-kata Pak Haji dak. Iya. Apalagi Bapak bisa ketawa kepingkel-pingkel, itu lebih bagus lagi. Bapak ketawa kepingkel-pingkel. Buktinya apa Pak Haji kalau saya ketawa kepingkel-pingkel kalau positif? Cicak pada bertelur. Nah. Ketawa ngakak dulu. Ketawa ngakak. Oh, ngene tarik. Ya. Bisa Jadi, saya, Pak. Bisa. Jadi Bapak nanti ketawa ngakak, Ya. saya kirim ambulan ke rumah Bapak. Bapak ambulan Bu Haji. Iya, maksudnya mau dijemput ke rumah sakit jiwa. Wah, Itu ketawa. Kayak gitu maksud saya. Di rumah Kayak- ketawa enggak, Mbak? Jarang. Oh iya Pak, kan Pak Haji sebenarnya senyum. Itu kan jam 00 ya Pak. Kalau Bapak senyum kan yang kita rasain sini doang. Tapi kalau tengah malam Bapak teriak, nanti lama-lama tetangga pada pikir siapa itu senyum biasa saja kalau malam, Pak. Senyum biasa saja kalau malam. Enggak ngagak-ngagak ya. Ya, nanti dibilang, wah si Bapak pulang dari Bogor kok jadi gendeng ya. Maaf ya. Soalnya gini Pak, kalau Bapak tertawa lepas, jinnya, setan, itu dia pasti meninggalkan kita, nggak akan deket-deket kita. Karena kan kita bahagia. Oh iya. Tapi kalau kita cemberut, sedih, murung, jin masuk, setan masuk. Akhirnya terpengaruh kita. Selalu yang diingetin, jatuh tempo lo besok. Jatuh tempo lo besok. Dibisikin sama setan, akhirnya kita murung lagi. Tapi kalau Bapak senang dan gembira, rezeki datang. Seperti apa? Yang tadi udah cerita belum? Nanam. Sudah. Nanam. Sudah. Oh, jadi Bapak Karena seperti kembang kupu-kupu itu aja. Iya, Bapak nanam pohon kembang, Iya. yang datang kupu-kupu. Iya. Tapi kalau Bapak nggak nanam kembang, kupu-kupunya kita kejar jauh. Jadi Bapak yang ditanamin di hati Bapak adalah kegembiraan, kesenangan, Iya. keenjoyan. Nggak ada di Al-Quran ayatnya gini, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada, niscaya. Jadi pasti lunas. Pasti lunas. Pasti lunas hutang saya, pasti lunas hutang saya, pasti lunas iya, hutang yang saya. penting Bapak gembira. Apalagi Bapak kalau ada yang nagih ketawa, dia pasti pulang. Nggak mau nagih. Lari. Waduh, gue salah orang kata dia gitu. Yang, Kan akhirnya janji 1 minggu saya bilang gitu, pasti ada uang saya bilang gitu. ya, tapi jangan sekali, berkali-kali, berulang-ulang. Kenapa sih Pak Haji mesti berkali-kali berulang-ulang? Karena Bapak kalau manggil ayam kan nggak sekali. Ker. Nah. Ker 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 ker. Ker ker ker. Tuh diulang-ulang. Kucing Ya. enggak? Pus, enggak. Pus. 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 Nah, Bapak juga pasti cair. Pasti kebayar. Pasti ada uang. Iya. Pasti ada uang.
pasti ada uang begitu, tapi sambil gembira. Dalam hati Pak Haji ya. Setuju. Karena kalau Bapak nggak dalam hati, nanti Bapak ngucapin, orang nanti di videoin Bapak jadi viral. Akhirnya follower Bapak lebih banyak dari saya. Saya kalau viral apa? Viral Pak. Ya viral, followernya banyak Pak. Jangan sambil nyantai aja. Iya, dibaca dalam hati. Ya. Nah, Makin baca alhamdulillah itu ya, saya kan baca di sambil jualan Pak Haji, saya bawa Ya. tasbih itu. Ya. sambil jualan Bapak ngucap alhamdulillah, Ya, alhamdulillah, ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Soalnya alhamdulillah. waktu malam maghribnya pakai sholat taubat, sholat maghrib itu Ya. sampai nunggu isya. Ya. Bapak Dan- sholat tobat 18 kali ya. Dari maghrib sampai isya 18 kali Iya, salam. 5 item itu ya Pak Haji. 18 Pak kali Haji yang salam. ngasih contoh itu, Mm-mm. saya dilaksanakan. 18 kali salam. Iya, Oh iya. sudah 3 bulan pokoknya nurut itu Pak Haji, mulai bisa nyengok YouTube, saya langsung dikerjakan gitu. Kalau baca Quran udah pernah belum? Pas baca terus Pak Haji, mal sholat tahajud, baca Al-Quran, cuma tidak sampai nutuk khatam Pak Haji, paling 3 juz atau 2 mata saya kena katarak Pak Haji. Oh gampang. Kalau lama metu air mata saya. Oh gampang. Kasih tahu obatnya. Nih, ini obat katarak nih. Obat manjur katarak. Nih. Kabur tulisan Iya, itu. ntar nggak kabur. Yang kabur orang-orang. Iya Pak, waktu itu saya sebelum bulan puasa kemarin ya. Jadi pandangan saya itu kalau baca Quran itu melebar-lebar gitu Pak. Biasanya kan ya sih ini itu apa bentuknya itu seperti lengket kayak gitu ya apa mencair gitu Pak. Huruf-huruf Al-Quran ya Pak. Jadi itu pertama, kedua kalau saya lihat tiang listrik di depan rumah itu jadi 2 Pak. Terus kalau lihat barang-barang misalnya gelas 1 itu jadi 2, semuanya menjadi 2 semua Pak. Kalau saya naik kendaraan itu sangat berani nengok ke sebelah kanan, jadi saya harus membelok ke sebelah kiri dan karena itu banyak Pak jadi penuh gitu Pak. Pandangan juga saya jadi wajah Bapak itu jadi ini wajah kepala aja tapi nggak kelihatan hidung matanya nggak kelihatan. Kasih yang lain. Ya, jadi saya seperti itu juga mungkin karena saya ada diabetes karena itu terus lama-lama saya dia sama istri minta diantar ke dokter mata khusus di Bogor, dokter yang bagus. Jadi saya diobatin diperiksa semuanya mata, katanya ada peningkatan mata saya jadi minusnya jadi 5, terus mata saya sidernya juga bertambah. Lalu harus ganti kacamata dan diberi obat replacement atau obat bukan obat mata ya, jadi untuk mata saya supaya lebih segar lagi. Saya beli kacamata baru, saya harap itu bisa sembuh. Ternyata mata saya sama, semuanya bayangan saya sama semua, baca Quran problem, makanya di ada kendaraan mobil juga atau di motor itu jalan tuh penuh, jadi double orang banyak. Terus saya baru ingat juga ini kapan sembuhnya, kok belum sembuh. Ternyata saya udah 3 hari pakai belum kacamata, obat udah habis semuanya. Akhirnya saya udah mentok banget. Ini saya ingat Pak Haji punya ilmu kearifan lokal, yaitu dengan cara Pak Haji ya bos lo pakai tangan di sini lo masukin, terus pakai yang kanan masukin ke kemauan istri, tempel di mata lo sebelum tidur 1 kali. Terus yang sebelah kanan, sebelah kiri juga tempelin di sini dengan ucapan dan doanya dengan mengharap tidak Allah yang maha pengasih dan penyayang dan wasilahnya amin amin anak yatim kanan pimpinan dari Bapak Haji Susanto, maka suami saya kata dia sembuh. Jadi pas mau tidur itu dicolek ke mata kanan, yang tangan kanannya, yang tangan kirinya ke mata kiri. Dan dilakukan itu juga setelah bangun tidur. Hari pertama, kedua saya masih ngalamin sama, pandangan saya semua sama kayak pelabuhan pertama. Hari ketiganya saya udah mulai lupa Pak, karena semuanya ini jam berapa, jam berapa, pagi atau siang atau malam saya sembunyi Pak, jadi semuanya baru kembali Pak.
ini mata kacamata saya yang tahun 2021 saya pakai lagi. Karena yang kemarin saya pakai yang baru itu ya, yang kata dokternya minusnya tambah, sibernya tambah itu, jadi saya malah nyaman yang dari yang dulu. Dan itu saya bisa dengar kembali karena ilmu kearifan lokal dari Pak Haji, Bapak minta tolong sama istri untuk kesembuhan mata Bapak. Apa tangan saya, apa tangan istri saya? Istri, punya istri, Istri. Ke Ya. ke kepala Bapak. Iya. Pas mau tidur maupun Dibangun setelah tidur. mau tidur. Harus yakin dan Allah semuanya yang menyembuhkan sakit kita, dan kata Allah juga semua penyakit itu ada obatnya. Nah itu kita pakai obat kearifan lokal dari Pak Haji. Nyoba di rumah tak bisa masuk rekening tabungan saya ya. Ya, ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Cuman centongnya saya kan centongnya di dapur itu Iya. dan saya masih belum ijab ke sini gitu loh. Ya, Kenapa kok tak bisa gitu. nanti bisa. Amin. Pasti bisa Pak Haji ya. Ya. Ini uang BP dari Pak Haji untuk Ya. dipakai umpan mancing ya, Iya, mancing uang. iya, Pakainya centong, iya, dikasih Bapak ini nanti. iya. Caranya begini Pak ya. Atusan pertama ya. Terus ya 75, 75, 50. 50. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah saya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu datang ke sini sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Contohnya begitu, nanti bahasanya diolah sendiri. Dan juga tanya, sehari semalam manggil berapa kali Pak saya nih? Kalau mengulanginya ini, begininya bisa 9 kali. Terus ininya bisa 5 kali. Habis sholat boleh. Waktu Ya. hatinya senang. Kalau Bukan manggil itu. pas murung, bukan pas butuh. Tapi pas senang saja. Tapi Ya. kalau pas pusing, wah ditagih, nggak usah malahan. Biar masuk rekening, masuk ke rumah saya gitu. Iya, masuk bahasanya. Gitu ya, Terus tak kalau kasih. nggak dapat uang bibit dari Pak Haji kan kemarin kan dapat centong kan dari sini. Iya, pakai yang ini sekarang. Iya. Enggak, Oh, saya Bapak sendiri. udah pernah kesini? Enggak, kemarin kan dikasih. Oh iya. Yang Kalau saya sama Umi kan dapat kan kemarin. Kalau nggak dapat dari bibit tuh pakai uang pribadi uang bisa. sendiri. Bisa. Iya. Bisa. Ini yang Saya centong asli. nyampe sini hari Kamis Pak Haji. Oh, kemis Tadi malam ikut ke atas. ya, Iya. Mari Asar ikut ijab sama anak yatim itu siangnya hari Oh, Kamis. udah ijab sama anak yatim di masjid. Udah. Iya. Oh ya, lihat anak-anak yatim udah. Udah. Senang. Iya. Iya, usap kepalanya anak yatim. Iya. Cium keningnya ibu yatim. Di rumah juga ada anak yatim. Ada. Dicium Iya. nggak keningnya ibu yatim? Enggak, orang anaknya Oh, sendiri iya, kan. iya. Saya kakak juga kan butuh yatim cucunya butuhnya ya Pak sendiri Haji. Oh, kan. cucu. Iya. Oh iya. Iya. Anaknya yang Kakak saya yang pertama. pertama. Oh iya. Iya. Berapa anaknya? 1. Oh iya. Umur berapa? 3 tahun. Baca-baca ini. Oh iya. Iya. Cara manggil pelanggan biar banyak. Oh, iya. Cara centong ada di situ. Pengen laris dagangan saya Pak Haji. Ada di mana? situ. Di sini. Iya. Baca itu yang paling atas, coba baca. Iya. Atas sendiri. Ini loh, ilmu manggil pelanggan. Udah dibaca Kak Pak Haji pernah mengajar di YouTube udah itu. ngajar, Pokoknya iya. saya ingat semua Oh, soalnya iya, ingat. pasti teten saya Pak Haji. Iya. Diteten. Pak Haji apa ucapannya diikuti. Diikuti. Diikuti dengan saya. Iya. Ya kalau kadang tangi jam 11 nonton video dulu, nanti saya nunggu jam 12 gitu. Ya. Tidur takut ketinggalan.
Jadi dia nonton di YouTube dulu, nanti jam 12 langsung mandi gitu. Kalau tidur takutnya bablas gitu. Iya Pak. Pak, bisa gak meraktekin ilmu RDAY Bapak sambil gembira? Pasti bisa Pak Haji. Iya. Pasti bisa. Bapak harus gembira. Iya. Harus gembira. Kenapa mesti gembira? Karena kalau Bapak senang, rezeki datang. Karena kalau dengan rezeki datang, alhamdulillah Bapak nggak usah cari-cari uang. Ada aja uangnya. Ada aja rezekinya. Bisa? Pasti bisa Pak Haji. Mbak, kan banyak serumah sama Bapak. Iya. Gimana tuh biar Bapak gembira? Saya juga, soalnya saya kan juga ini jarang ada di rumah. Jadi kalau malam tidur di rumah? Iya, baru kalau pulang kerja baru tidur di rumah. Oh iya. Pak, gimana Pak supaya Bapak gembira tuh dari bangun tidur sampai mau tidur? Ya sekarang tak berubah, saya belajar pasti bisa senang Pak Haji. Pasti gitu. bisa ya? Iya. Iya, iya. Kenapa Haji pernah mengucapkan Ibu Siti itu saya senang gitu. Iya. Nggak, bukan Bu Siti cari uang, uang cari datang ke Bu Siti Datang katanya. sendiri. Iya. Bapak juga begitu. Kayak Pak Haji Marku yang Iya. uang sekepuk itu di Iya. Ridwan. Kalau satu hari datang berapa gitu, Ya. 600 juta ya. Ya. Paksain. Paksain. Selapa yang dikatakan Pak Haji saya apal saja. Kalau untuk terus aku Pak Haji. Oh, Kadang iya. mari baca alhamdulillah. Jualan ada orang yang nonton YouTube itu saya gitu. Iya. Paksain ya. Iya. Harus bisa ya. Iya. Cair 10 M ya. Amin. Amin ya. Utang lunas bulan ini ya. Ya, amin Sip, Pak Haji, terkabul. amin ya. Sip, terkabul ya. Alhamdulillah. Sayang sama papa ya. Ya. Terkabul ya. Makasih Sayang ya, sama istri. Pak Haji. Sayang sama istri ya. Bu ya. Banyak Bu ya. Ya, makasih.